warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa hari ini kalian udah siap dan semangat untuk belajar? Semoga kalian selalu semangat dalam belajar di awal sampai akhir ya, dan di hari ini sampai hari seterusnya. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Nah, untuk mengetahui pembelajaran apa yang akan kita lakukan hari ini, Ibu ingin kalian mengamati gambar yang ada di sini. Ibu beri waktu kalian untuk mengamati ya. Nah, Ibu mau bertanya nih, kira-kira apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di gambar di sini? Ya, betul sekali. Jadi, kegiatan yang dilakukan oleh gambar tersebut adalah mereka sedang melakukan kegiatan menanam pohon. Biasanya, kalau kalian menanam pohon, kalian melakukannya di mana? Yuk, yang suka menanam pohon pasti kalian tahu melakukannya di mana. Ya, betul. Menanam pohon bisa dilakukan di pekarangan rumah, pekarangan sekolah, bisa juga di jalan-jalan atau di perkebunan tandus, kayak gitu. Nah, kalau kalian suka menanam pohon, kira-kira pasti kalian tahu dong apa manfaat dan tujuan dari menanam pohon? Yo, ada yang tahu tidak? Kalian menanam pohon, pasti kalian tahu dong apa manfaat dan tujuannya. Ya, jadi manfaat dari menanam pohon yaitu untuk kelestarian lingkungan agar membuat lingkungan menjadi lebih asri dengan tanaman-tanaman hijau. Dan juga tujuannya ketika tanaman kalian tumbuh besar, tanaman itu akan menahan erosi dan banjir, dan juga akar-akarnya akan menahan air hujan untuk ketersediaan air tanah. Nah, bicara soal air, apakah kalian tahu ketersediaan air penting bagi kehidupan manusia? Ya, ketersediaan air sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Makanya berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankan ketersediaan air dan kualitas airnya agar bisa digunakan oleh manusia untuk minum, untuk memasak, untuk mandi, dan untuk lain sebagainya. Jadi, sampai sini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Ayo, jadi hari ini sebenarnya kita akan belajar mengenai tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Subtema 3, usaha pelestarian lingkungan pada pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya agar kalian dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air, juga mengidentifikasi informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi, dan kalian bisa membuat poster ajakan dalam memelihara kualitas air. Apa syarat-syarat air yang layak digunakan untuk minum ataupun untuk memasak? Ada yang tahu atau tidak? Sepertinya ada yang tahu dan ada yang tidak ya. Jadi syarat-syarat air yang layak digunakan untuk minum atau untuk memasak itu adalah: yang pertama, air tidak boleh berbau; yang kedua, air tidak berasa; yang ketiga, air tidak berwarna; yang keempat, air tidak mengendap, tidak meninggalkan endapan; dan yang terakhir, air tidak boleh mengandung zat atau bahan kimia yang berbahaya atau banyak, kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah mengamati kegiatan menanam pohon. Nah, kalau untuk menanam pohon atau bukan menanam ya, salah. Kalau untuk menyiram pohon, air seperti apa yang layak untuk digunakan? Nah, untuk menyiram pohon itu, air yang digunakan atau air yang layak untuk digunakan untuk menyiram pohon adalah air tidak boleh mengandung zat atau bahan-bahan kimia yang berbahaya untuk tanaman seperti air deterjen. Sebisanya pun kalau misalkan kita ingin menggunakan air yang bekas, kalian bisa menggunakan air
bekas mencuci buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi airnya tuh masih bersih gitu. Dan gak mengandung zat-zat kimia berbahaya, atau juga bisa menggunakan air hujan untuk untuk menyiram tanamannya kayak gitu. Jadi sekarang ibu ingin kalian mengamati teks bacaan yang ada di papan ini. Nah, sambil ibu akan memberikan kalian waktu untuk membaca dan mencermatinya ya. Setelah kalian membaca dan mengamati teks bacaan, ibu akan memberikan sedikit penjelasan mengenai isi teks bacaan yang telah kalian baca dan kalian amati. Sekitar 97% air di planet bumi ini mengandung 90% sebagai air laut, di mana air tersebut tidak bagus digunakan atau dikonsumsi, dan juga bahkan air laut jarang digunakan atau tidak digunakan kebanyakan industri atau untuk keperluan rumah tangga. Nah, untungnya ada sekitar 3% air segar yang bisa kita gunakan untuk memasak, untuk minum, untuk mandi, dan untuk kebutuhan lainnya yang membutuhkan air bersih. Nah, kalian tahu nggak ada berapa faktor yang mempengaruhi kualitas air? Nah, ibu akan jelaskan ya, bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kualitas air. Yang pertama ada faktor fisik, yang kedua ada faktor kimia, dan yang ketiga ada faktor mikrobiologi, di mana setiap faktor memiliki persyaratan kualitas airnya masing-masing. Yang pertama ada faktor fisik. Maaf ya, ibu kegugup nih. Yang pertama ada faktor fisik. Faktor fisik itu persyaratannya air tidak keruh, tidak berwarna, air tidak berbau, terus juga air tidak berasa, dan tidak meninggalkan endapan. Jadi kalau misalkan air saat kita masukkan, terus setelah habis ada endapan kotor, itu air tandanya tidak bisa dikonsumsi atau perlu disaring agar airnya menjadi bersih dan layak untuk digunakan, seperti itu. Dan yang kedua, syarat kimiawi. Syarat kimiawi adalah air tidak boleh mengandung zat kimia yang berbahaya dan tidak mengandung bahan kimia atau zat kimia yang berlebih juga, serta pH atau tingkat keasaman air ada di antara 6,5 sampai 9,2. Dan yang ketiga ada faktor mikrobiologi. Nah, faktor mikrobiologi ini adalah air tidak mengandung kuman-kuman penyakit. Nah, kalau air ini mengandung kuman, itu air tidak layak untuk dikonsumsi atau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti itu. Nah, di kita nih ada 3% air bersih, sedangkan kita sebagai masyarakat atau sebagai makhluk hidup memerlukan air yang cukup banyak atau yang cukup besar gitu kan. Nah, maka dari itu kita harus menjaga ketersediaan air tersebut gitu. Kita nggak boleh kayak boros-boros, dan juga ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ketersediaan air tersebut gitu, agar kita tidak kehabisan kayak gitu. Nah, yang pertama kita harus menjaga lingkungan. Dengan lingkungan yang bersih, dengan lingkungan yang tidak kotor, ketersediaan air bersih akan semakin banyak gitu. Karena kalau ketika lingkungan kita kotor, maka akan terjadi bencana-bencana yang akan mengakibatkan ketersediaan air malah jadi rusak kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah mengurangi penggunaan air. Jika kita tidak menggunakan air tersebut, lebih baik airnya dimatikan, misalkan kayak gitu. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menjaga ketersediaan air. Jangan menggunakan air secara boros jika tidak digunakan, kayak gitu kan. Matikan keran jika tidak digunakan. Nggak boleh menggunakan air secara boros kan, kayak gitu. Udah kayak gitu juga meminimalisir bahan kimia, itu juga akan membuat
atau menjadi hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir atau untuk menjaga ketersediaan air bersih, dan juga tidak membuang limbah ke sembarang tempat. Karena dengan pembuangan limbah pabrik ke sembarangan tempat itu akan sangat-sangat mencemari air yang mengakibatkan kita akan kekurangan ketersediaan air bersih. Jadi selain dari air sungai gitu kan, air sungai, kita juga bisa memanfaatkan dengan air tanah yang biasanya kita setelah membuat galian yang sering kita sebut tuh sebagai sumur gitu. Nah, dari zaman dulu tuh sumur memang digunakan untuk sebagai sumber air gitu kan. Dulu orang tuh menimba pakai ember gitu kan kalau mau mengambil air di sumur. Tapi sekarang semakin teknologi canggih, maka ada yang disebut dengan pompa air, sehingga air dari sumur tidak perlu ditimba lagi tapi dipompa. Seperti gitu, itu hal yang bisa mempermudah, dan kita harus bisa menjaga kelestarian sumber-sumber air tersebut begitu. Setelah kalian membaca dan mengamati dan juga sedikit telah Ibu jelaskan bagaimana kualitas air yang bersih dan bagaimana cara menjaga ketersediaan air bersih, sekarang Ibu mau kalian mengerjakan tugas, yaitu menuliskan informasi-informasi penting yang terdapat pada teks yang sudah kalian baca dalam bentuk peta pikiran. Kalian bisa kan? Ya, pintar. Ibu yakin kalian bisa membuat peta pikiran mengenai teks non-fiksi yang telah kalian baca tadi. Sekarang, Ibu akan memberikan tugas lain, yaitu kalian ditugaskan di rumah untuk membuat poster yang berisi kalimat ajakan untuk melakukan pemeliharaan ketersediaan air dan kualitas air bersih untuk kehidupan manusia, agar air tersebut bisa terus terjaga kualitas dan ketersediaannya. Tidak terasa, pembelajaran sudah selesai. Kira-kira apa sih yang udah kita pelajari hari ini? Apa kalian masih ingat? Ya, hari ini kita telah belajar mengenai faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kualitas air dan bagaimana cara memelihara ketersediaan dan kualitas air agar selalu terjaga, mengidentifikasi informasi-informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, jika kalian ada yang tidak mengerti, kalian boleh menanyakan langsung kepada Ibu Irma ya. Dan juga jangan lupa untuk mencari sumber-sumber lain dan materi-materi lain di sumber lainnya ya, agar ilmu kalian semakin bertambah dan semakin luas. Nah, cukup sekian pembelajaran dari Ibu Irma. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.